Orang muda, sekali lagi shalom orang-orang muda. Karen, bagaimana kabarnya? Teman-teman singers, bagaimana kabarnya? Teman-teman pemusik, teman-teman ICT Sound, bagaimana kabarnya? Dan saya percaya teman-teman yang di rumah pasti dalam keadaan yang luar biasa. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih karunia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kalau dalam kesempatan ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Bersekutu dengan Engkau, kami percaya Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau fokuskan setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang-orang muda yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak teriak yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya.
sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau larut dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus bahwa kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi saat ini ya Bapa, semuanya atas izin-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami kuat di dalam-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yes Tuhan, Kau sukacita kami Bapa. Mari sama-sama katakan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi ya Bapa. Yesus sukacitaku, Kau Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku,
ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang penuh, yang menopangku. Katakan, tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan di hidupku. Katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Sekali lagi orang-orang muda katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi orang muda katakan dengan penuh imanmu, sebab kami bersyukur Tuhan buat setiap keadaan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Buat kasih setiamu, kami percaya Tuhan Kau terus menyertai setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami datang Tuhan, kami menaikkan pujian sembah kami Tuhan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat hidup yang kami miliki Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allahku yang layak ku sembah. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Bahkan hanya Engkau Allahku yang layak untuk kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Terus bertahta Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, saat Engkau bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau nyata hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, maka kuasa-Mu juga ada di tengah-tengah kami. Kuasa yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kuasa yang sanggup memulihkan bangsa ini. Bahkan kuasa yang sanggup menyembuhkan setiap kami yang sakit. Engkau melihat Tuhan setiap umat-Mu. Engkau sedang melihat setiap anak-anak-Mu, orang-orang muda-Mu Tuhan, yang saat ini sedang datang memuji menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Mari Tuhan selidiki setiap hati daripada umat-Mu. Lawat umat-Mu Tuhan. Kalau saat ini ada umat-Mu yang sedang mengalami kesakitan Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia keadaan hari-hari ini Tuhan, sekali lagi kami katakan Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian-pujian kami kepadamu. Engkau hadir dan Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat Tuhan. Itu sebabnya kami percaya dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang melayani Engkau malam hari ini Tuhan, jangan lewatkan kami Tuhan. Lawat setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, sehingga kami bukan hanya sekedar melayani Tuhan, tapi benar-benar kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus berkarya di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu akan disampaikan. Mari sucikan kuduskan setiap kami. Siapapun yang Tuhan mengikuti ibadah online ini Tuhan, sucikan kuduskan Tuhan. Dan kami percaya kasih anugerah-Mu sampai kepada setiap orang Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang sama Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami buka telinga kami. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita semua yang haus akan kebenaran Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi selalu saya katakan bahwa semua karena anugerah Tuhan, ya. Bahkan tidak kebetulan dalam tema dalam pengemalan gereja kita, ya. Gereja Petra adalah anugerah, ya. Semua karena anugerah yang Tuhan berikan buat kita, dan kita sudah sampai di bulan Mei saat ini, Saudara. Tidak terasa bahwa hari ini merupakan ibadah kita di minggu terakhir di bulan Mei. Dan kalau kita hitung-hitung, kita sudah kurang lebih 2 bulan ya, kita tidak beribadah bersama-sama ya dalam satu tempat, satu gereja. Tetapi kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan ya. Itu sebabnya ya saya mau katakan bahwa mari dalam waktu-waktu yang dimana hari-hari ini kita hanya ada di rumah ya. Kita tidak bisa buat banyak hal ya. Tetapi kita ada di rumah, jangan kita membuang-buang
waktu-waktunya kita dengan sia-sia, ya. Tetapi pergunakan waktu-waktu yang ada. Saat-saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kita boleh merenungkan akan setiap hidup kita semua. Bagaimana kehidupan kita semua, kita boleh mengatur hidup kita semua. Bahkan mungkin kita mengevaluasi apa yang kita sudah buat, ya. Khususnya dalam tema kita di bulan ini tentang pelayanan grace to serve, ya. Bagaimana kita melayani Tuhan. Mari hari-hari ini di mana kita di rumah, ya. Mari kita mengevaluasi hidupnya kita. Bagaimana selama kita melayani Tuhan. Ya, Saudara. Satu ayat saya ingat, kita buka dalam Mazmur 90 ayat 12, ya. Sebelumnya saya mau katakan kepada saudara, shalom buat semuanya, saudara yang ada di rumah, shalom, damai sejahtera ada di dalam rumah saudara semua. Dan shalom buat kota-kota di mana kita tinggal, terlebih lagi shalom buat bangsa kita Indonesia. Ya, kita mulai satu ayat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Saudara, Mazmur 90 ayat 12 di sini dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ayat pembuka hari ini, saudara, kita diingatkan kembali, mari. Saat-saat dimana kita ada di rumah, ya, kita enggak buat banyak-banyak hal, ya. Tetapi mari, ini kesempatan yang sangat baik. Kita mulai merenungkan hidup kita mengevaluasi hidup kita. Sebab firman bilang, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, yang Tuhan rindukan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Saudara, tiba-tiba saya teringat dengan kisah, ya, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Saya berharap bahwa saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang sama seperti wanita-wanita yang bijaksana. Yang menyediakan setiap, ya, minyak dalam buli-bulinya. Yang dimana merupakan firman yang selalu kita terima, saudara. Sebab apa? Saudara, waktu Tuhan datang kali yang kedua, hanya orang-orang yang bijaksana saja yang bisa akan masuk dalam kerajaannya. Yang dimana Tuhan mengisahkan, ya, dalam suatu pesta Tuhan membuka pintu, ya, ruang pestanya. Buat siapa? Buat orang-orang yang bijaksana. Nah, sekali lagi saudara, di awal, ya, firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, mari katakan kepada Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, dimanapun engkau berada, saya percaya bahwa berkat yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, hari ini kembali, ya, saya akan menutup khususnya bulan Mei ini di dalam ibadah kita ini, khususnya buat tema tentang melayani. Saya bawa saudara dalam satu kisah yang sudah sering kita dengar, ya, saudara. Ini kisah yang populer, saudara, ya. Mungkin saudara dari kecil saudara tahu kisah ini, bahkan saudara mungkin yang suka membuka dan membaca Alkitab, saudara sering baca kisah ini. Kita buka di dalam Lukas 10 ayat 38. Nah, saudara, di dalam Lukas 10 ayat 38, saudara, kisah ini banyak, ya, banyak khususnya para pengkhotbah membawa kisah ini kalau kita sedang berbicara tentang pelayanan. Nah, judul kisah dari Lukas 10 ayat 38 ini yaitu Maria dan Marta. Ya, saudara pasti tahu sekali. Saudara, sekalipun mungkin kita tidak baca, saudara sudah tahu ceritanya. Tapi tidak apa-apa, saudara. Mari kita kembali baca kisah daripada Maria dan Marta ini. Ya, kita mulai dari ayat 38. Saudara, saya baca di sini, saudara dimanapun saudara ada, saudara buka Alkitab saudara dan saudara lihat, ya, kisah dari cerita ini. Nah, saudara, di sini saya baca, ketika Yesus dan murid-muridnya datang
murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Nah, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kisah ini adalah kisah yang sangat menarik dan mungkin kita sudah sama-sama biasa ya dengar ini dan kita mungkin sudah tahu, bahkan mungkin ada yang sudah hafal. Dan kita mengambil kesimpulan dalam cerita ini bahwa di mana Tuhan Yesus ya memuji ya, suka akan keputusan yang Maria ambil, yang Maria lakukan. Dan juga Tuhan menegur Marta, yang dimana Marta terlalu sibuk ya. Dia melayani ya, dan Tuhan menegurnya. Nah, kisah ini dua kesimpulan yang sering kita tahu ya. Tuhan suka ya akan apa yang Maria lakukan dan Tuhan menegur Marta ya. Tetapi saudara, izinkan malam hari ini kita membedah kisah ini ya sekali lagi, dan kita minta biar hikmat Tuhan saja ya yang turun buat kita semua. Dan sekali lagi saya minta kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Sekali lagi saya mau berdoa buat kita semua pada malam hari ini. Bapa, Engkau melihat saat ini Tuhan buat kami. Tuhan, kami sedang Tuhan merenungkan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu katakan di dalam nama Tuhan Yesus, biar hanya firman Allah saja Tuhan yang kami terima malam hari ini. Dan hanya hikmat Allah yang turun buat kami semua Tuhan. Buat hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini. Sucikan, kuduskan hati, pikiran, bahkan bibir, mulut hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap siapapun yang menerima firman ini Tuhan, sucikan, kuduskan telinga mereka Tuhan. Dan hamba-Mu katakan biar hikmat Tuhan saja yang turun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, kisah ini ya menceritakan tentang Maria dan Marta ya. Tetapi izinkan malam hari ini kita sama-sama belajar hal yang lain, kita lihat dari sisi yang lain. Nah saudara, kita coba baca lagi kembali di ayat 38 ya. Di ayat 38 sini dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah saudara, perhatikan ini. Saudara, waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya dan beberapa orang-orang yang lain ya, dalam perjalanan kehidupannya melayani, dalam pelayanannya. Saudara, Yesus berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Tetapi uniknya saudara, ini kita perlu perhatikan. Itu sebabnya saya katakan, mungkin selama ini kita punya kesimpulan yang tadi saya sudah katakan. Kita menyimpulkan dalam kisah ini bahwa Yesus memuji apa yang Maria lakukan dan menegur apa yang Marta lakukan. Tapi malam hari ini kita lihat sisi yang lain. Ya, saudara, bagaimana seorang Marta waktu dia mendengar Yesus lewat di desanya. Saudara perhatikan, ya. Marta tidak membuang kesempatan ini. Apa yang dia lakukan? Saudara, saya coba buka di terjemahan yang lain ya, dalam Lukas 10 ayat 38 ini. Saya coba buka di dalam bahasa Indonesia masa kini. Nah, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayat 38 dikatakan begini. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan lalu tiba di sebuah desa. Di situ seorang wanita bernama Marta mengundang, perhatikan baik-baik,
Marta mengundang dia ke rumahnya. Artinya saudara, ada sesuatu reaksi yang Marta buat. Waktu dia tahu bahwa Yesus bersama rombongan lewat, masuk ke desanya. Saudara, dia langsung mengundang Tuhan bersama rombongan ke rumahnya. Nah, ini satu poin yang sangat luar biasa sekali. Yang mungkin kita boleh sama-sama belajar ya dari Marta, yang mungkin selama ini dalam kisah ini kita selalu mengambil kesimpulan yang negatif terhadap Marta. Tapi hari ini poin yang pertama, kita melihat ada suatu reaksi yang luar biasa dari Marta. Dia tidak membuang-buang kesempatan. Waktu dia tahu Yesus hadir, dia langsung mengundang Yesus datang ke rumahnya. Nah saudara, pertanyaannya saudara buat kita semua, apakah kita mengundang Yesus masuk dalam hidupnya kita? Waktu kita datang ke gereja mungkin. Itu sebabnya dari awal saya katakan, jadikan waktu-waktu ini menjadi evaluasi kita bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melayani Tuhan. Nah dalam kisah ini saya coba ada di posisi itu saudara. Nah bagaimana waktu kita ada di gereja, kita tahu, kita mau ibadah, kita tahu bahwa Yesus hadiratnya ada saat kita memuji dan menyembah Dia. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengundang Dia masuk ya dalam hidupnya kita? Apakah kita waktu di gereja kita fokus kepada Tuhan? Atau kita hanya datang sekedar gereja karena kita orang Kristen? Sudah menjadi adatnya kita, sudah menjadi kebiasaannya kita bahwa kita harus datang ke gereja. Tapi belum tentu saudara, orang-orang yang datang ke gereja dan dia datang untuk menemui Yesus. Nah mari perhatikan poin satu ini. Bagaimana Marta waktu dia tahu Yesus bersama rombongan ada di desanya. Dia mengundang Yesus masuk dalam rumahnya. Nah mari saudara, ini poin yang pertama. Waktu kita datang beribadah, kita ada di suatu tempat mungkin di dalam gereja. Apakah benar-benar kita mengundang ya Yesus itu benar-benar masuk dalam hidupnya kita? Saudara, satu ayat saya mau buka ya saudara. Di dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 di situ dikatakan, lihat ya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ini Tuhan katakan, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ini pernyataan Tuhan buat umat Tuhan. Bagaimana kita ya, dalam hari-hari kita waktu kita datang beribadah, apakah kita tahu bahwa Yesus hadir saat itu? Dan kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Mari sekali lagi saya bilang, jadikan ini menjadi perenungan buat kita semua. Jangan sampai waktu kita datang ke gereja kita hanya sekedar datang. Tapi kita tidak benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Mari saudara, setelah keadaan ini berlalu dan kita mulai kembali kepada aktivitas kita yang seperti kemarin-kemarin, mari kita memulai memperbaiki setiap kehidupan kita semua. Nah saudara, poin yang kedua yang kita perlu perhatikan dalam kisah ini, kita buka dalam ayat 39 ya. Ayat 39 dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Wah saudara, apa yang Maria lakukan ini keren sekali saudara. Waktu dia tahu Yesus datang dan kakaknya Marta ya saudaranya ya, mengundang Yesus masuk dalam rumahnya. Si Maria ini benar-benar
Ini keren sekali. Si Maria, dia benar-benar mengambil ya kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Saya coba baca ya kisah dalam Lukas ini. Kisah ini Lukas 10. Saya mulai baca Lukas 1, saya mulai lihat Lukas 1, Lukas 2 sebelum Lukas 10 ini, Saudara. Saudara, banyak sekali di situ mulai Yesus dalam pelayanannya banyak hal yang Tuhan buat ya. Menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang yang mati. Bahkan ada satu kisah di mana waktu Tuhan ada di suatu tempat, di suatu kampung, Saudara. Tuhan menyembuhkan semua penyakit dari orang yang datang. Wow, luar biasa sekali. Itu sebabnya, Saudara, Maria ini tidak membuang kesempatan. Dia tahu benar, dia tahu pasti bahwa yang namanya Yesus ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Itu sebabnya waktu Yesus ada di dalam rumahnya, ini kesempatan yang luar biasa. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, Saudara, bagaimana dengan hidup kita, Saudara? Banyak ya anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, Saudara. Bahkan mungkin juga saya pernah lakukan ya. Kita melayani Tuhan ya. Kita giat melayani Tuhan. Tetapi waktu tepat saat firman diberitakan, yang menjadi pertanyaannya, Saudara, apakah kita mengambil posisi yang baik? Mengambil posisi duduk yang baik setelah kita melayani Tuhan. Dan firman Tuhan akan disampaikan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mengambil posisi duduk yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan seperti yang Maria lakukan? Ini yang menjadi pertanyaannya buat saudara dan saya. Ya. Jangan sampai, Saudara, habis kita melayani, firman diberitakan, kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Kenapa begitu? Saudara, mungkin ada saudara yang merasa begini. Saya sudah tahu kok itu firmannya. Saya sudah tahu kok itu cerita firmannya. Atau mungkin ada yang saudara yang mengatakan, sudahlah, saya tidak mau tahu. Firman apa kek yang disampaikan, sudahlah, saya tidak mau tahu. Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan sampai saudara ada di posisi di mana saudara sudah dikatakan saudara sombong rohani. Kenapa? Karena saudara sudah tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Saudara merasa bahwa saudara sudah tahu firman Tuhan itu. Padahal saudara, kita coba buka dalam Matius 13 ayat 11. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, saudara, ada orang yang memang mendapatkan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi ada yang tidak mendapatkan karunia itu. Perhatikan baik-baik, saudara. Jangan sampai firman yang kita lewatkan, yang seharusnya kita terima, tetapi karena kita merasa bahwa kita sudah sering, kita sudah tahu firman Tuhan itu. Jangan sampai pewahyuan yang sedang Tuhan turunkan, ya, itu kita lewatkan. Padahal bisa jadi, ya saudara, ini mengandung rahasia yang kita butuhkan. Mungkin kita tidak butuhkan hari ini, tapi mungkin besok, mungkin minggu depan, atau kapan saja. Waktu dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita dalam kesesakan,
Dan sebenarnya rahasia firman itu sedang turun buat kita. Nah, hati-hati dengan ini. Itu sebabnya mari mengambil sikap. Waktu firman Tuhan sedang diberitakan, ambil sikap seperti Maria. Duduk, dia mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, perenungan yang kita boleh terima dari kisah ini di ayat 40. Ya, kita kembali dalam Lukas. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah saudara, kita lihat kisah ini, Marta sangat sibuk sekali. Bagaimana dengan hidupnya kita? Kisah ini menceritakan Marta sibuk. Tetapi dia sibuk hanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau dalam terjemahan yang lain, saudara bisa buka nanti. Ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Marta itu sibuk menyiapkan makanan yang istimewa buat Yesus dan rombongan. Dia lebih sibuk pada hal-hal yang lain. Yang seharusnya dia lebih sibuk kepada pribadi Yesus. Sekali lagi saudara, jangan sampai dalam pelayanannya kita sibuk ya. Kita sibuk. Saya setuju dengan saudara ya. Saya pun melakukan demikian waktu melayani Tuhan. Kita memaksimalkan pelayanan kita. Kita menyiapkan segala sesuatunya. Saya setuju saudara, itu tidak salah. Dan itu betul, maksimalkan ya. Marta memaksimalkan ya. Tapi ada yang lebih penting. Memaksimalkan segala sesuatunya betul. Tapi mari kita fokus kepada pribadinya. Kepada Yesus yang hari itu ada bersama dengan kita. Itu yang ketiga saudara yang bisa kita renungkan. Yang keempat saudara, dengan cepat. Perenungan yang keempat ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, saudara, dalam hal ini yang menjadi pertanyaannya buat kita. Banyak hal yang kita sibukkan. Apa prioritas kita waktu kita ada dalam gereja? Waktu kita datang ke gereja, ya, mungkin yang lalu-lalu waktu kita datang ke gereja, apa prioritas kita? Apakah kita hanya karena kepingin kumpul, kepingin ya ketemu ya dengan teman-teman, saudara seiman, itu tidak salah. Ya. Tapi jangan itu jadi prioritas ya dalam hidupnya kita. Tetapi benar-benar mari prioritasnya kita hanya kepada Tuhan. Ini kisah yang sangat sederhana. Tetapi Tuhan mau ya memperuncing kesimpulannya bahwa hanya Tuhan saja ya menjadi fokus, tidak ada hal yang lain. Dan perenungan yang kelima ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow saudara. Ini yang terakhir saudara, mari kita perhatikan. Betapa Tuhan memuji si Maria. Dia mengambil kesempatan yang luar biasa. Dan mengambil keputusan yang benar untuk duduk diam dekat Tuhan. Hanya untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Kenapa demikian saudara? Satu hal yang kita perlu tahu. Allah ingin kita mendapatkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita semua. Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidupnya kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan,
Maria memilih yang terbaik, yang tidak dapat aku ambil daripadanya. Kenapa Maria lakukan demikian? Karena Maria tahu hanya hadirat Tuhan adalah sumber segala-galanya. Tidak salah kita menyiapkan ya kehidupan kita semua. Tidak salah kita mempersiapkan masa depan. Tidak salah kita melakukan banyak hal, mungkin yang sekolah, yang kuliah. Tidak salah lakukan tanggung jawab itu. Yang bekerja, mungkin yang berbisnis, menyiapkan masa depan, tidak salah. Tapi suatu hal sebagai anak-anak Tuhan, kita umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Satu hal ini kita tidak boleh lupakan. Bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan sumber dari segala-galanya. Apa yang menjadi kebutuhan saudara hari-hari ini? Mari datang kepada Tuhan. Sebab Dia sumber daripada segala-galanya. Saya akan akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, seperti biasa yang kami lakukan, Petra Youth, setiap malam kami doa online. Beberapa orang yang ikut mengambil bagian ini, mengambil tanggung jawab ini. Dan saudara, tadi malam waktu berdoa dan kita menaikkan pujian, ada satu berkat yang luar biasa yang tiba-tiba saya terima. Sekalipun doa online, saudara. Tetapi saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa dan Tuhan benar-benar menyatakan dirinya ya. Bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala-galanya. Waktu kami menaikkan pujian ini, hadirat Tuhan sumber daripada segala-galanya. Saya seperti merasakan Tuhan langsung datang dan menyatakan, apa yang kau butuhkan? Mungkin keadaan dunia, keadaan sekeliling kita yang tidak menentu hari-hari ini. Kita bingung, kita depresi, bahkan kita stres mungkin. Kita tidak tahu mau buat bagaimana. Dan Tuhan datang menyatakan, hadiratku adalah sumber segala-galanya. Mungkin engkau susah, mungkin engkau sakit hari-hari ini. Mari datang kepada hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu sumber segala-galanya. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Amin. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Yes Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Sekali lagi katakan, berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. amin, amin. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu,
dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku hadirat-Mu, sumber segalanya. Amin. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Amin. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Haleluya Yesus. Yesus pemegang nafasku. Engkau yang memegang setiap nafas kehidupan kami Tuhan. Aku aman dalam-Mu. Bahkan kami mengatakan bahwa kami aman Tuhan, saat kami ada di dalam tangan-Mu. Menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat berharga. Mari sekali lagi katakan, Yesus, Kau pegang nafas setiap kehidupan kami Tuhan. Aku aman dalam. Kami katakan kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah. Amin. Membangkitkanku. Yes Tuhan. Yesus, Kau sangat berharga. Berlari ku ke hadirat-Mu, Sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu segala jalanku. Amin. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal, katakan, oh Yesus, pemegang nafasku. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Aku aman dalam-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat Sekali lagi berharga. katakan dengan iman-Mu, Yesus, pemegang nafasku. Jiwaku aman dalam-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkanku. Yesus, Kau sangat haleluya. Berlariku ke hadirat-Mu, Sumber segalanya. haleluya. Hanya hadirat. Amin Tuhan. Di segala jalanku, dalam hadirat-Mu ada urapan. Katakan berlari, berlari ke hadirat-Mu. Sumber segalanya. Oh, hanya hadirat-Mu, mengakui di segala jalanku, dalam hadirat-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, berlariku ke
hadirat-Mu sumber segalanya. Dalam hadirat-Mu mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Sekali lagi katakan, berlari. Kami datang kepadamu Tuhan. Hadirat. Malam hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Benarlah apa yang Maria putuskan saat Yesus hadir di dalam rumah. Dalam hadirat-Mu Dia mengambil keputusan yang terbaik. Untuk ada dekat dengan kaki Tuhan dan mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Sebab pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sumber segala-galanya. Apa yang hari-hari ini dunia butuhkan. Bahkan kami sendiri butuhkan. Kami membutuhkan ketenangan, kedamaian Tuhan. Kami membutuhkan kesembuhan. Bebaskan kami dari kekhawatiran dan ketakutan. Dan firman-Mu hari ini mengatakan, bahkan pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama, kami bisa dapatkan hanya di dalam hadirat Tuhan. Dengarkan baik-baik, engkau yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mari datang kepada Tuhan. Hadirat Tuhan sumber daripada segala-galanya. Berlari ku ke hadirat-Mu sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Engkau yang mengalami sakit hari-hari ini, Tuhan izinkan engkau mengalami sakit. Tapi dengarkan malam hari ini, datang kepada Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Tetap percaya kepada Dia. Dia Tuhan penyembuh. Haleluya Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit. Mari jamah Tuhan. Engkau hadir dalam setiap hati daripada umat-Mu. Engkau hadir dalam setiap hati anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu. Dan dari tempat ini hamba-Mu katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Mari bangkitkan iman percaya-Mu, bahwa masih ada Tuhan, masih ada kuasa Tuhan yang bekerja. Saat engkau ada di dalam tangan genggaman Tuhan, engkau aman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan setiap roh intimidasi, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran hati, bahkan roh maut sekalipun yang mengancam, dengan iman percaya kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan dari kehidupan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau yang setelah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini,
Engkau mulai mengambil keputusan. Engkau mulai merenungkan apa yang sudah engkau perbuat dalam pelayananmu di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini engkau melayani Tuhan dengan maksimal. Tapi malam hari ini kita sama-sama terima berkat yang sama. Ada satu poin yang sangat luar biasa sekali yang Tuhan nantikan. Dan Tuhan kepingin kita semua mendapatkan itu. Itu mari fokus kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia adalah sumber segala-galanya. Bapa, hamba mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang setia melayani-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan mulai malam hari ini kami bukan hanya sekedar melayani-Mu Tuhan. Tapi benar-benar pribadi-Mu Tuhan. Kami boleh dekat dengan Engkau seperti Maria yang dekat dengan Engkau Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Yang mau dekat, selalu mau dekat dengan Engkau Tuhan. Selalu mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang Tuhan menggebu-gebu Tuhan itu mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami minta ada di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga kami bukan sekedar melayani Tuhan. Tapi benar-benar kami mengenal Engkau Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan buat umat-Mu yang membutuhkan apapun kebutuhan daripada umat-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami semua. Engkau Allahku yang punya 1001 macam cara untuk memberkati kami. Asalkan kami mau Tuhan selalu datang kepadamu. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan sampai saat ini kami masih bisa beribadah sekalipun kami beribadah melalui online. Tapi satu perkara yang kami tahu bahwa Tuhan Engkau masih ada buat kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh keluarga kami Tuhan. Khususnya buat orang tua kami. Tuhan Engkau berkati kehidupan keluarga kami. Berkati orang tua, kesehatan orang tua kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat buat kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau berkati kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan shalom buat kota kami. Amen. Bahkan khusus buat bangsa Indonesia. Tuhan, keadaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Jadikan ini Tuhan. Untuk membuat Tuhan kami orang-orang yang ada di atas bangsa ini Tuhan. Semakin mau mencari Tuhan. Dan biar kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Pakai umat-Mu. Pakai anak-anak-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk menyatakan kasih-Mu atas bangsa ini. Sehingga Tuhan bangsa ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Kan kami berdoa buat gereja pengembalaan kami. Kami bersyukur buat gereja kami di tempat ini. Tuhan, kami katakan Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar buat gereja kami Tuhan. Tidak pernah ada yang kebetulan Tuhan. Tema buat pengembalaan kami adalah anugerah yang besar buat kami. Tuhan, biar grace itu Tuhan turun pada setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan yang memampukan kami ada sampai saat ini. Dan kami kembalikan semua pujian hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara Engkau yang ada dimanapun berada, terima berkat daripada Tuhan saat ini. Engkau akan diberkati dimanapun engkau berada di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan-Mu Tuhan jaminkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang engkau lakukan Tuhan akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah orang-orang yang hari ini terus mau melakukan yang terbaik di dalam hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan yakinlah ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup-Mu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Engkau memberkati seluruh kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, satu nama yang besar, satu nama yang paling hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.